Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Rafiq, membahas soal kalkulus lanjut dengan tema yang dipelajari sekarang adalah materi fungsi vektor. Langsung saja ke pembahasan soal. Di sini sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI tambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan nilai T lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini nilai T positif. Terus, ya sebelumnya kita gambar dulu vektornya di sini. Di sepanjang lintasan helix. Helix berarti muter-muter ya. Ini gambar vektornya. Kita buat bilang kartesisnya dulu. Di sini berarti gambarannya berupa muter seperti ini ya. Ini adalah bentuk helix. Lalu di sini komponen K menyatakan ketinggian. Berarti sumbu di sini adalah K, lalu dilanjutkan dengan I dan J di sini. Langsung saja ke soal A, apakah partikel tersebut bergerak ke bawah. Nah, jadi untuk mengetahui apakah si helix ini bergerak ke bawah, kita menentukannya dengan kecepatan. Kecepatan dengan nilainya negatif. Nah, jadi kita buat dulu di sini Vt sama dengan itu turunan dari ini ya, fungsinya. Itu sama dengan turunan dari sin adalah cos T I ditambah turunan dari cos yaitu min sin T ditambah T kuadrat 2T minus 3 2 turunannya 0 K. Nah, ini untuk rumus kecepatan. Kita masuk ke soal tadi yang A. Karena kita meninjau ini ke bawah atau ke atas, berarti yang kita ambil nilainya yaitu yang nilai K, karena ini menandakan ketinggian ya, entah partikelnya itu bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi langsung saja kita ambil nilai K nya ya. Oh sebentar, tadi kan untuk mencari apakah partikel ini bergerak ke atas atau ke bawah, kita tentukan dari nilai V nya. Kalau mau nilainya ke bawah berarti harus negatif, ataupun bukan, katanya kita ambil nilai K nya karena K nya menentukan ketinggiannya, berarti nilai K nya itu negatif. Jadi tadi nilai K dari kecepatan ya, yang ini kita ambil tadi 2T minus 3 kurang dari 0, karena kita mengambil yang negatifnya. Lalu 2T kurang dari 3T harus kurang dari 3/2, atau T harus kurang dari 1,5. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa partikel bergerak ke bawah ketika T kurang dari 1,5. Ini jawaban yang poin A. Lanjut ke poin B, yaitu apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Nah, untuk mengetahui partikel ini diem, nah kita harus buat kecepatannya tuh 0 kan. Kalau emang nggak bergerak berarti kecepatannya nggak ada. Kita harus buat vektor T nya sama dengan 0. Sedangkan untuk membuat kecepatannya 0, kita harus memastikan sumbu-sumbunya ini juga nggak bergerak juga, berarti nilainya 0 semua. Nah, kita tinjau tadi masing-masing dari nilai sumbu. Cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, minus sin T sama 0. So tadi 2T minus 3, 2T minus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai cos T sama dengan 0 adalah dengan T sama dengan 1. Kalau min sin pasti 0 ya. T sama dengan 0. Untuk T tadi yang 2T minus 3, kita pindah ruas. Sebentar, 2T
minus 3 sama dengan 0. Gak usah gitu. 2T sama dengan 3, T nya sama dengan 3 per 2. Di sini T sama dengan 3 per 2. Nah, sedangkan kan tadi kan kita maunya kan kecepatannya sama dengan 0. Berarti otomatis nilai T nya di sini harus 0 semua. Tapi kita perhatikan ini nilainya beda-beda untuk membuat nilai sumbunya ini 0. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa membuat satu sumbu itu berhenti. Tapi ketika sumbu itu berhenti, sumbu yang lain itu tetap bisa bergerak. Jadi kita otomatis dengan kesimpulan ini tidak bisa menghentikan seluruhnya. Jadi kita berkesimpulan satu sumbu bisa berhenti ya. Namun di sini sumbu yang lain otomatis akan tetap berjalan ya. Bergerak. Nah, karena kenapa? Karena tadi T-nya semuanya bukan 0. Yang menyebabkan nilai kecepatan totalnya di sini sama dengan 0. Oke, lanjut ke poin C. Di sini pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Oke, jadi nilai C tadi. C. Tadi nilai K ya, kan kita nyarinya ketinggian. Tadi ketinggian ya, 12 meter di atas tanah. Berarti kita ambil nilai K tadi. Nilai K tadi yang udah diturunin ya. Belum. Nilai K yang belum diturunin. Tadi apa nih? Di sini. T pangkat 2 minus 3T minus plus 2. T pangkat 2 minus 3T plus 2 sama dengan 0. Nah kan untuk mencari ketinggian apa tadi? Untuk mencari T ketika 12 meter di atas tanah. Berarti kita mencari T pada saat 12 meter di atas tanah. Nah, kita pindah ruas di sini. T pangkat 2 minus 3T plus 2, 12 dimasukin ke ruas kiri, minus 12 sama dengan 0. Lalu T pangkat 2 minus 3T minus 10 ya, sama dengan 0. Di sini kita cari akar-akarnya. T yang hasilnya minus 3 minus 10. 2 sama 5 ya. 2 kali 5 10. 5 kurang 2 3. Oh, di sini minus 5, di sini plus 2 ya, sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 5 dan T nya sama dengan minus 2. Nah, karena yang kita cari adalah nilai positifnya ya, karena tadi di soal ya nilai T harus positif, sehingga nilai yang minus 2 tadi kita tidak gunakan. Nah, jadi kesimpulannya partikel pada saat T sama dengan 5 atau waktunya sama dengan 5. Ini kesimpulan poin C. Lanjut ke poin D, yaitu berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Kecepatan partikel oh ini beda ya, ini kecepatannya, tapi di sini tuh disuruh mencari kelajuan. Kelajuan itu rumusnya adalah norm dari kecepatan. Nah, sehingga rumus di akar ya. Tadi nilainya apa aja?
cos TI min sin TJ. Oh ya, di sini TJ. Nah, cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Cos TI min sin TJ plus 2T minus 3K. Oh iya, dipangkat 2 in. Nah, sini kita tulis ulang. VT turun VT sama dengan ini. Nah, karena tadi di soal dimintanya pada ketinggian 12 meter ya tadi. Nih, pada ketinggian 12 meter. Nah, tadi kan kita udah ngitung nih di poin C. Ketinggian pada 12 meter nih, T-nya sama dengan 5. Nah, berarti di sini kita ganti ya nilai T-nya. V5. Nah, sama dengan akar cos 5i pangkat 2 ya, minus sin 5 pangkat 2j tambah 2t minus 3, oh ya, 2 min 3 pangkat 2k. Nah, sambung di sini menjadi cos kuadrat, oh nih 5 kuadrat cos kuadrat i minus plus ya, karena kalau minus di pangkat 2 pangkat genap ya khususnya, minus berubah jadi plus. Terus 5 kuadrat sin kuadrat j plus 2 kali 5 10 minus 3 7 kuadrat k. Ya, kalau kita lihat ya, ini bisa kita gabungin ya, cos kuadrat i plus 5 kuadrat sin kuadrat j plus 7 pangkat 2k. Nah, ini nilai cos plus sin, cos kuadrat plus sin kuadrat. Kalau kita lihat di identitas trigonometri, nilainya adalah 1. Jadi bisa kita ubah nilai ini cos kuadrat plus sin kuadrat jadi sama dengan 1 ditambah ini tadi 7 pangkat 2 49, sehingga menjadi akar 50. Terus kita ubah ini tuh 50 25 kali 2. Nah, sehingga hasil akhirnya 25 nya dikeluarin, jadi 5 akar 2. Nah, ini adalah kelajuan pada saat T-nya pada saat ketinggiannya 12 meter. Nah, lanjut ke yang poin terakhir. Soalnya pada ketinggian 12 meter jika tentukan vektor arah. Ya, tentukan vektor arah ya ini tadi fungsi kecepatan tadi. Terus kita tinggal substitusiin ketinggian 12 meter. Jadi tadi vektor arah sama dengan tadi kelajuan ya, kecepatan sama dengan cos kuadrat t cos t minus sin t plus 2t minus 3k. Oh ya, ini j i. Nah, pada saat ketinggian 12 meter berarti tadi kan pada saat ketinggian 12 meter ya, tadi udah kita hitung T sama dengan 5. Jadi cos 5i minus sin 5j plus 2 min 3k, sehingga menjadi cos 5i minus sin 5j ditambah 2 kali 5 10 minus 3 7 k. Ini adalah nilai vektor arahnya. Dan selesai poin E, berarti sudah selesai nomor 1. Nah, kita lanjut ke nomor 2.
Oke, di sini diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 ketika X kurang dari sama dengan 0. Lalu X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Langsung saja A, untuk poin A, tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita akan melakukan uji banding ya, banding limit kiri dan limit kanan untuk mengetahui nilai Y aksen ini. Jadi kita tulis ulang di sini ya. Ketika X kurang dari sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Maka Y aksennya sama dengan 0. Lalu di sini untuk X lebih dari 0, Y-nya sama dengan tadi X pangkat 3. Maka Y aksennya sama dengan 3X pangkat 2. Nah, di sini kita bandingkan limitnya untuk mencari nilai Y aksen. Karena tadi bisa kita lihat ya, untuk bagian ruas kiri dan ruas kanan beda hasilnya. Di sini 0, di sini 3X pangkat 2. Lalu di sini kita gunakan limit X menuju 0 ya, dari kiri. Dari Y aksen sama dengan 0 tadi ya. Kita terapin dulu deh. Limit X menuju ruas kiri 0 sama dengan 0. Nah, untuk yang bawah, limit X menuju ruas kanan dari Y aksen sama dengan limit X menuju ruas kanan tadi 3X pangkat 2. Substitusikan nilai X nya yaitu 0, sehingga menjadi 3 kali 0 pangkat 2. Jadi 3 kali 0 sehingga menjadi nilainya 0. Nah, ini hasil akhir untuk turunan pertama dari Y. Nih, udah sama kan? Ini jawabannya. Lalu kita lanjut ke yang poin B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Kelengkungan kurva rumusnya sebentar ya. Lu kedengeran nggak? Kelengkungan kurva. Gua nggak ada suaranya nih. Stok kalau nggak salah rumusnya lubangnya gini. Terus Y kuadrat bukan Y kuadrat, Y aksen mutlak ya. Turunan kedua berarti ya. 1 plus turunan pertama dari Y pangkat 2 per pangkat 3 per 2. Nah, karena tadi yang di poin A kita nyarinya kan yang turunan pertama ya. Sedangkan di sini di rumusnya kita butuh turunan kedua. Jadi kita tulis lagi ya. Tadi kan kita tulis ulang nih. Untuk X kurang dari sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Maka Y aksen sama dengan 0, maka Y aksen turunan kedua sama dengan 0 juga. Nah, untuk X lebih dari 0, Y-nya tadi X pangkat 3 ya. Terus turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2. Turunan keduanya adalah 6X. Nah, sama kayak tadi yang di poin A, kita bandingkan limit kiri dan limit kanan. Limit dari kiri dari Y aksen sama dengan limit X 0 min dari 0 sama dengan 0. Nah, sini limit X menuju 0 plus dari Y aksen sama dengan menuju 0 plus dari berapa? 6X. Substitusikan nilai X nya yaitu 0 sama dengan 6 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini nilai untuk Y nya turunan kedua ya, untuk Y turunan kedua. Lalu kita substitusikan di sini. Di sini menjadi mutlak 0. 1 plus tadi nilai turunan pertamanya adalah 0, pangkat 2 3 per 2. Lalu kita jumlahkan menjadi 0, 1 plus 0 pangkat 3 per 2. Kita ubah menjadi bentuk akar ya, mesin kotak 0. Ini bentuknya akar 3 dari 1 plus 0. Nah, 1 plus 0 yaitu 1. Jadi 1 sini akar 3
Sehingga bisa kita ketahui nilai mutlak 0 adalah 0, akar 31 adalah 1. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Ini nilai kelengkungan kurvanya. Lalu untuk gambar kelengkungan kurvanya, kita siapkan di sini diagram Cartesius. Oke. Di titik 0,0 tadi ya. Di titik 0,0. 0,0 tuh di sini ya. 0,0. Nah, pada saat y-nya di negatif, apa sih tadi? Pada saat x-nya kurang dari 0, maka y-nya 0 tadi. Berarti ini garisnya untuk di ruas kiri. Y sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0. Lalu untuk ruas kanan tadi ada x pangkat 3 ya. Jadi gambar kurvanya seperti langsung naik. Nah, di titik 0,0 ini baru kurvanya naik. Di sini y sama dengan x pangkat 3 untuk x lebih dari 0. Ini salah ya. Untuk x kurang dari 0. Nah, oke. Iya, ini salah ya. Salah standar. Ini untuk x tadi, x kurang dari 0. Ini x lebih dari 0. Ini atasnya salah nggak? Salah juga. Nah, oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.